Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesempatan ceramah kali ini izinkan saya untuk membahas tentang keutamaan dalam menuntut ilmu. Dalam ajaran agama Islam, ketika sebagai umat muslim wajib hukumnya dalam menuntut ilmu, baik ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Dengan mempelajari ilmu juga akan membuat seorang lebih baik dalam menjalankan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, pentingnya menuntut ilmu menurut ajaran Islam sehingga munculnya firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu merupakan perintah dalam untuk membaca, bukan untuk beribadah saja. Firman tersebut tercantum pada Quran surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yang menciptakan. Selama ini kita menganggap ilmu agama adalah sesuatu yang tidak penting karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Salah satunya saat Rasulullah SAW bersabda, "Thalibul ilmi fariidatan ala kulli muslimin." Artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini adalah dalil wajib setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Yang perlu diperhatikan adalah ilmu agama atau ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Maknanya, kita diwajibkan mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenan dengan amalan yang fardu ain. Misalnya puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim, maka mempelajari ilmu tentang puasa adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Dalam hal yang misalnya sholat, maka ilmu tentang berwudu juga harus dipelajari. Di sini wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib karena wudu adalah satu syarat sahnya sholat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib, maka mempelajarinya adalah suatu kewajiban juga. Karena mustahil kita tahu rukun puasa dan pembatal puasa kalau tidak tahu ilmunya. Sesuatu yang Allah SWT telah diwajibkan maka akan diikuti dengan keutamaan adalah fadilah. Misalnya seperti dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman syalallahu bihim thariqan illa jannah." Artinya, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama memandang hadis ini sebagai teks, seperti teksnya, yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu dan dihitung sebagai pahala yang dengannya akan Allah SWT mudahkan jalan menuju surganya. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Dengan itu maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat, sehingga amalan yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah. Maka dengannya Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Selama ini kita hanya berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah SWT berikan. Ternyata hal itu salah besar. Pemahaman akan ilmu agamalah yang menjadi patokan, maka alangkah meruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis, Nabi menyebutkan Allah SWT murka kepada seorang yang punya ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia, tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Jika dilihat dalam realita kehidupan saat ini, betapa banyak orang yang mempunyai titel berderet, tapi ketika ditanya perkara dasar terkait rukun Islam, misalnya, mereka tidak mengetahuinya. Padahal kalau ingin sejenak, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana dan hanya sebentar saja. Sebagai akhirat adalah kehidupan yang abadi dan tidak ada akhirnya. Apakah pantas kita berusaha sekuat tenaga untuk perkara dunia sedangkan lalai dan santai untuk perkara akhirat? Sungguh ini adalah perbuatan yang tercela. Melihat hal tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan mengembalikan lagi keutamaan ilmu dan pengetahuan agama untuk umat muslim. Pertama adalah dengan mengevaluasi diri dengan jujur. Di antara adalah dengan melihat amalan wajib apa yang masih sering ditinggalkan. Lalu ditanyakan lagi apakah amalan wajib tersebut sudah benar dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kedua, dengan bertaubat kepada Allah SWT atas kelalaian kita selama ini terkait dengan menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Yang ketiga,
kita mulai mendatangi majelis ilmu dan bertanya tentang berbagai masalah agama yang tidak diketahui sebelumnya. Keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang yang bertakwa dan istiqomah dan menuntut ilmu. Juga berdoa agar diberikan pemahaman akan ilmu agama. Yang kelima, amalkan ilmu yang telah didapatkan. Ini merupakan hal penting yang sering tidak diindahkan oleh para penuntut ilmu. Mencari ilmu dengan cara yang benar, artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan membeli sanad keilmuan yang bersambung pada Rasulullah SAW. Memahami ilmu dengan pemahaman yang benar, artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama Ahlussunnah awal jamaah. Dengan semakin sering kita menuntut ilmu, maka kita akan lebih banyak tahu tentang banyak hal, meski benar bahwa prioritas dalam menuntut ilmu adalah mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu iman dan Islam serta ilmu mengenal Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.